kepada anak-anak yang lain. Ya, anak-anak yang lain ini siapa? Anak-anak yang lain ini adalah hasil Oke, begitu setelah teman-teman. Yesus. Silakan dikomentari. Ini Lucky dari mana, Lucky? Lucky dari gereja mana? Alti dari gereja mana? Lucky dari gereja mana, sih? Aku Protestan, Bang. Ya, gereja apa? Kalau kita di Maluku ini aku GPM. Alti gereja mana nih? Kak Alti. Laki-laki atau perempuan? Saya Katolik, Kak. Oh, Katolik. Coba, menurut kamu Maria itu berdosa atau kudus sebagai ibu Tuhan? Kudus. Enggak, Lucky. GPM. Ngeri pertanyaannya. Kok ngeri ini? Ini kan ada pendeta yang bilang itu berdosa, mengalami kebejatan total. Mereka juga manusia biasa sama kita kan, Bang. Seperti penafsiran masing-masing lah. Ya, menurut kamu gimana? Kok berat jawabnya? Iya, takutnya menyinggung perdebatan. Nggak apa-apa, asal pakai data kamu kuat, nggak apa-apa, nanti kita jawab. Coba gini ya, logikanya gini, pakai akal sehat, jangan kayak si Troy yang nggak pakai akal sehat. Iya, sudah pasti. Ya, kalau diskusi Alkitab kita pakai akal sehat, berpikir apa yang benar, ya jangan kayak Suluga Tambunan tadi, semua dia omongin dibicarakannya, tapi nggak ada yang benar. Malaikat Tuhan, Om. Ya, silakan. Kak Sintil, silakan. Katiul, silakan pimpin Katiul. Oke. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lanjut pemenelang. Bisa nggak bersatu dengan yang kudus? Sesuatu yang berdosa ini yang bisa bersatu dengan yang kudus nggak? Kamu dulu berpikir akal sehat dulu. Saya kasih contoh ya. Tabut Tuhan itu kudus karena ada di situ roti mana. Dalam tabut Tuhan perjanjian lama ada roti mana, 2 loh batu, ya. 2 loh batu itu adalah 10 firman ya, 10 firman Allah, 10 perintah Allah, dan tongkat Harun yang melambangkan imam, ya, imam. 2 loh batu ya adalah 10 perintah Allah, roti mana yang melambangkan tipologi dari roti hidup yang adalah Yesus, tongkat Harun yang adalah melambangkan keimaman Yesus, imam agung Yesus. Baru 2 loh batu adalah 10 perintah Allah yang adalah Yesus, yang adalah firman Allah. Nah, itu dalam tabut Tuhan itu kudus. Nah, ketika Utsa menyentuh tabut Tuhan itu, dia meninggal karena itu tabut Tuhan itu kudus. Benda mati aja bisa kudus. Nah, oke. Ketika Utsa menyentuhnya, dia meninggal. Nah, sekarang
ini eh Yesus ini kan adalah firman Allah. Dia kudus, betul ya, Luki? Luki, coba dibuka dulu mic-nya. Ya bang. Nah, kalau dia menyatu dengan orang berdosa, dengan Bunda Maria, Marianya dapat apa? Meninggal atau bagaimana? Kalau sesuatu yang kudus bersatu dengan yang berdosa, apa yang terjadi? Sesuatu yang kudus bersatu dengan berdosa. Tadi kan sudah saya buat tipologinya kan. Tabut Tuhan itu dikuduskan Allah. Ada Utsa yang memegang tabut Tuhan itu meninggal karena sudah dikuduskan Allah. Nah sekarang Allah itu datang langsung kepada Bunda Maria yang berdosa. Bagaimana Bunda Maria terjadi? Apa yang terjadi sama Bunda Maria kalau dia berdosa? Meninggal kan, sama nasibnya seperti Utsa kan. Nah kalau Maria kudus, ya kudus sama kudus ya pasti nyambung, sinkron. Makanya Bunda Maria itu terlebih dahulu sudah kudus. Sejak dalam rahim ibunya Bunda Maria sudah kudus. Makanya bisalah menyatu. Yesus yang adalah kudus itu bisa menyatu. Nah kalau yang berdosa menyatu dengan yang kudus nggak bisa. Kalau kalian bisa-bisakan, itu yang kalian pola pikir kalian yang sakit. Ya, pola pikir manusianya yang sakit. Contoh seperti Abraham atau Musa dia yang tanggalkanlah kasutmu sebab tanah yang kau pijak itu adalah kudus, kata Allah kan dalam perjanjian lama. Tanggalkan kasutmu katanya. Tanah aja bisa kudus. Karena Allah lagi berbicara kepada Abraham itu. Musa ya. Musa. Nah itu. Coba kamu pikirkan dulu bagus-bagus. Oke, saya kasih ayat lagi tambahan. Ini ya. Lukas 1 ayat 28. Coba dibaca dulu Kak Sintio. Lukas 1 ayat 28. Lukas 1 Ayat 28. ayat ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Oke, dikaruniai. Kata dikaruniai artinya diberkati. Ya, yang sudah diberkati. Lawan berkat itu lawannya apa? Coba saya tanya. Luki, lawannya kata berkat sinonim ya, dikaruniai, diberkati itu sinonim ya. Lawan katanya apa? Dikaruniai lawan katanya apa? Yang dikaruniai lawan katanya apa, Luki? Luki, Apa ini lawan katanya? apa lawan kata yang dikaruniai lawan katanya apa? Lawan katanya. Yang dikutuk kan? Yang dikutuk, yang dikaruniai lawan katanya yang terkutuk. Betul? Ya. Nah, kalau Maria itu berdosa ya maunya, hai Maria engkau yang terkutuk, maunya seperti itu. Begitu jawaban perkataan malaikat Gabriel. Tapi ini yang dikaruniai loh, yang sudah diberkati. Nah kata berkat ini adalah kekaritomene. Sebelum, sesudah, sekarang itu dia sepenuhnya diberkati, dikaruniai. Bagaimana kita bisa melihat itu? Bagaimana kita bisa melihat? Kita pakai bahasa aslinya. Ya, kita lihat bahasa aslinya. Lukas 1 ayat 28. Oke, kita lihat dulu. 28 nih. Nah, tadi siapa yang datang itu malaikat Gabriel kan? Coba diulangi lagi. Kasih itu, Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, Nah, masuk ia stop. berkata, Having come. Ini masuk ya, having come to her Maria, ini her Maria. He said, dia berkata, ya. Salam, ya. Hai yang engkau yang diberkati, ini ya. Yang diberkati dikaruniai.
Salam ini Kairo, baru ini Karito nih, Kekaritomene ini, lihat ini, Kekaritomene ini. Kekaritomene. Apa sih Kekaritomene ini? Kita lihat apa itu. Oke, kita lihat nih strongnya. Ini kata kerja. To make graceful, endo with grace. From charis to grace. Oke, kita terjemahkan aja lah. Oke. Oke, ini dia. Menjadikan anggun, menganugerahi dengan rahmat, ya. Memberi penghormatan khusus, membuat diterima, sangat disukai. Disukai dengan kasih karunia, telah memberikan dengan cuma-cuma. Oke. Nah, ini menganugerahi dengan rahmat, Karitomene. Kita lihat, ya, kita lihat lagi. Ini, nah. Oke, kita lihat malaikat ini. Di sini ada gramatikalnya. Auris. Auris itu apa sih auris? Ini participle apa sih? Aktif, nominatif, maskulin, singular. Ini malaikat ini datang ini kan. And having come itu kata auris. Coba kita cari dulu apa sih kata auris? Apa sih participle? Kalau aktif kan ya kata kerja aktif ya. Nominatif ini subjek, maskulin ini apa? Laki-laki, singular ini tunggal. Nah, ini auris dengan participle. Apa itu auris dengan participle? Oke, kita lihat apa kata pengertian kata auris. Nah, kalau kita kurang paham nggak apa-apa. Arti kata auris. Nah, kalau kita mau belajar seperti ini, apa itu kata auris? Auris. Oke. Ya. Oke. Auris adalah sebuah bentuk kata verba, terutama dalam bahasa Yunani kuno dan bahasa-bahasa Indo-Eropa lainnya, yang menggambarkan suatu tindakan sebagai satu kejadian tunggal yang lengkap atau dilihat sebagai sebuah keseluruhan tanpa memberikan informasi tentang durasi. Ya, tanpa memberikan informasi tentang durasi. Jadi ini bagaimana mengartikannya ini kita? Gimana nih? Nah, tindakan karakteristik utama auris. Pertama, tindakan lengkap, keseluruhan. Jadi Maria ini dikaruniai sudah sepenuhnya dia kata auris itu. Nih, lihat ini. Fokus utama auris adalah pada aksi itu sendiri sebagai sebuah peristiwa yang selesai, bukan pada prosesnya. Jadi Maria ini sudah diberkati sebelumnya, sudah dikarunia sebelumnya. Nih, lihat. Fokus utama auris adalah pada aksi itu, aksi tindakan itu sendiri sebagai sebuah peristiwa yang selesai, yang sudah selesai, bukan pada prosesnya, bukan pada saat malaikat itu datang kepada Maria, dia diberkati, bukan. Di situ Maria menerima dikarunia kita. Tapi sebelumnya sudah diberkati, dikaruniai Maria. Ini kata auris tadi kan kita munculkan kata auris. Ya. Nah, yang kedua apa? Tidak menentukan durasi. Tidak seperti bentuk lampau lainnya seperti imperfect. Auris tidak menjelaskan berapa lama tindakan itu berlangsung. Nah, itu tidak memperhitungkan durasi. Contohnya, mau sekarang, mau yang akan datang, mau lampau, itu sudah sepenuhnya. Sudah terjadi, sudah selesai tindakan itu. Nah, kan di sini tadi dia fokus utama auris adalah pada aksi itu sendiri sebagai sebuah peristiwa yang sudah selesai. Sudah selesai, diberkati, dikaruniai sebelumnya. Nah, ini kita harus bisa belajar apa ini sebenarnya.
Jadi bukan pada saat malaikat Gabriel datang menjumpai engkau dikaruniai, bukan pada saat itu dia dikaruniai, tapi sebelumnya sudah dikaruniai. Makanya kekaritomene tadi. Nah, kembali ke sini. Nah, kekaritomene. Jadi sepenuhnya Maria itu diberkati sebelum dia lahir sudah diberkati. Pakai kopi ambil sudah. Nah, begitu, Luki. Mau $5 supaya beli aqua dulu. Suara apa ini? Oke, Luki paham nggak di sini? Lanjut dulu bang, lanjut. Oke, jadi kalau Maria hanya dapat berkat pada saat malaikat Gabriel itu nggak seperti itu. Makanya kita lihat gramatikalnya. Nah, kalau baru satu lagi, ketika Elizabeth Elizabeth didatangi oleh Maria, apa kata Elizabeth? Coba Kak Sintul coba dibaca dulu Lukas 1. Lukas 1 Lukas 1 ayat 29 sampai 45 lah. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata Maria kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lukas 1 ayat 39 Kak Sintil. Oh 39, oke. Iya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Stop dulu sini. Ketika mendengar salam Elizabeth, melonjaklah anak yang ada di dalam kandungan Elizabeth. Melonjak kenapa ini? Kata apa ya? Kata Maria, Salom atau Salve. Dia mau masuk ke rumah, di depan pintu rumah Elizabeth. Diketok. Salom katanya. Wah, didengar Elizabeth. Ya kan Elizabeth lagi mengandung itu. Mengandung berapa bulan lah? Kira-kira 3 bulan atau 6 bulan. Nah, melonjak kegirangan mendengar suara Elizabeth. Kenapa? Oke, kita lanjutkan. Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Oke, baik. Lihat, ketika mendengar salam Maria, Elizabeth langsung dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, baru apalagi? Apa perkataan Elizabeth? Diberkatilah Maria. Ini, diberkatilah engkau. Ini kan merujuk kepada Maria. Engkau ini kan Maria. Diberkatilah Maria di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Nah, Maria kan juga dalam posisi hamil, yang mengandung juga, yang mengandung Yesus ya. Nah, kenapa ini? Yesus itu kan Tuhan, Maria sedang mengandung Yesus ini. Nah, lalu Elizabeth memanggil Maria itu ibu Tuhan. Nah, kalau gelarnya ibu Tuhan, dipanggil ibu Tuhan, dapatkah Maria itu berdosa? Saya tanya dulu. Logika, main akal sehat dulu. Kalau Roh Kudus yang ada pada Elizabeth memanggil Maria itu ibu Tuhan, apakah Maria itu bisa berdosa? Dengan gelar sebagai ibu Tuhan. Silakan dijawab dulu, Luki. Coba dijawab dulu, yang akal sehat lah gitu. Jangan pakai akal bebal atau kedunguan gitu. Akal sehat aja. Apa ya pertanyaan tadi, Bang? Apakah gelar ibu Tuhan itu bisa berdosa atau tidak? Ibu Tuhan. Yesus kan, Maria kan ibu Tuhan dipanggilnya. Bisa gak dia berdosa? Tapi dari sisi lain Maria kan cuma hanya manusia biasa toh. Ya menurut aku ya bisa lah.
Bisa. Bisa ibu Tuhan berdosa dipanggil ibu Tuhan. Nah, Maria ini kan manusia. Iya, dia manusia, tetapi dipanggil sebagai ibu Tuhan. Dia kan mengandung Yesus yang adalah Tuhan kan? Iya, makanya abang lanjut dulu. Daripada nanti kita petakan begini kan nanti ada. Oke. Siap. Oke, kalau sudah dipanggil ibunya Tuhan, kalau berdosa lagi itu nalar kan sudah salah. Itu nalar sudah salah. Masa ibu Tuhan kok dipanggil ibu Tuhan bisa berdosa? Itu sudah salah. Pasti ibunya ini kudus. Kalau yang dikatakan ibu Tuhan itu pasti kudus. Walaupun dia manusia. Pasti kudus dong. Itu kalau kita pakai akal sehat, akal yang jernih. Mana pula ibu Tuhan itu berdosa, nggak kudus? Nggak cocok lah dipanggil ibu Tuhan. Iya, kalau kita pakai akal sehat juga manusia ini kan orang berdosa. Maria ini juga kan manusia kan. Iya, betul manusia. Jadi kalau ibu Tuhan berdosa, layakkah Maria mengandung Yesus kalau dia berdosa? Nah, itu yang harus kita berdiskusi toh dengan Kamu jawab dulu. Sesuatu yang kotor bisa mengandung yang adalah Tuhan tadi, Yesus yang adalah Tuhan. Sesuatu yang kotor, bejat. Silakan, pakai akal sehatnya, akal jernihnya. Tidaklah bang. Tidak bisa kan? Iya. Harus kudus kan? Kita manusianya baru Tuhan itu datang pada kita kan? Harus kudus dulu. Tidak juga harus kudus baru Tuhan datang kan? Oke, di mana Tuhan itu mau datang kepada orang berdosa, mau hinggap kepada orang berdosa? Di mana ayatnya? Saya akan kasih ayat nanti. Aku bukan ahli filsafat atau ahli Alkitab. Sudah, Sakeus adalah orang berdosa, tetapi Tuhan datang kepadanya. Itu ya salah satu contoh-contoh konkret yang kecil ya. Pio ditapa dulu Pio. Ada apologia. Nggak bisa jawab kan? Macet kan? Oke. Jadi begini, makanya kalau kita mau belajar itu pakai akal budi, pakai pengetahuan. Ya. Jangan pakai kebencian. Tidak. Lanjut. Oke, jadi nggak bisa menyatu yang berdosa. Oke, saya kasih Wahyu 21 ayat 7. Coba dibaca dulu. Wahyu 21 ayat 7. Silakan Kak Sintil. Wahyu 1 ayat kedua. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Wahyu 20. Apa ini ada lihat ini kah? Saya buka dulu. Akuan kah? Wahyu. Sesuatu yang jahat tidak bisa masuk ke dalam apa? Bentar saya buka dulu di sini. Wahyu 20 atau ayat 7 ya, bentar ya. Bentar saya buka dulu ya. Wahyu 20 ayat atau ayat 7 ya, bentar. Wahyu 21 ayat 7. Bentar ya, sabar dulu. 27 coba ayat 27. Oh, ayat 27. Wahyu 21 ayat 7 coba. Wahyu 21 27 Om. Iya, 27 ya, betul. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Oke. Itu surga, tidak boleh sesuatu yang najis masuk ke dalam surga. Di surga itu kan kudus kan. Nah, Yesus ini kan kudus. Yesus ini Allah yang kudus datang kepada yang berdosa, kan nggak bisa kan. Itu tadi ayat Wahyu 21 ayat 7 sudah mengatakan seperti itu. Jadi haruslah kudus manusia itu baru bisa lah masuk Allah itu kepada diri kita. Itu nalarnya. Nalar apa tuh? Nalar sesat itu Pak. Nalar sesat, di mana nalar sesatnya? Evologia, coba on cam Evologia.
Gak usah. Apa yang dilakukan? Gak usah. Oke, yang sesatnya di mana coba Evologia? Sesatnya di mana coba? Kamu Ada berdosa. apa, Ketika kamu berdosa berkenan nggak Tuhan datang kepada baca kamu? baca dulu ya. Lukas pasal 1 ayat 4 baca dulu. Ya bacalah dulu, coba baca dulu. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Juru selamat, apakah orang yang berdosa perlu juru selamat lagi? Hah? Oke. Apakah orang yang suci perlu juru selamat? Enggak. Orang yang sudah suci tidak perlu juru selamat lagi dong. Iya, betul. Bunda Maria itu diselamatkan sebelum dia lahir, sudah dikuduskan dia. Ya. Sebelum Maria lahir, Dia bilang Allah juru selamatku. Apakah orang suci perlu juru selamat? justru kesuciannya itu dari Allah. Justru penyelamatannya itu dari Allah. Bentar. Betul yang kata Bunda Maria itu betul. Allah itu juru selamatku. Justru karena Bunda Maria sebelum dia lahir, sebelum Bunda Maria lahir sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan. Makanya ketika Bunda Maria lahir, dia sudah diselamatkan sebelumnya. Makanya di mana dikatakan dia diselamatkan sebelum lahir? Di mana dikatakan? Ada enggak? Maria pun tidak pernah menyebutkan dirinya suci tanpa dosa kok. tadi kan sudah kita buat Lukas 1 ayat 28 kayak Karitomenet yang dikaruniai. Yang dikaruniai itu sebelum, sekarang dan sesudah. Sebelum sebentar dulu. Maria mengakui bahwa Allah adalah sumber. Sebentar, tadi kan kamu nggak dengar. Kayak Karitomene itu adalah yang dikaruniai sepenuhnya. Itu sebelum, itu ada kata auris. Sebelum pekerjaan rahmat itu sudah selesai. Ya, rahmat atau berkat itu sudah selesai kepada Bunda Maria. Itu kata auris tadi. Sudah selesai tindakan pekerjaan itu. Sebelum Maria lahir, sudah dia dirahmatin. Sudah diberkatin. Aduh, kacau. Nggak ngerti kalau aku ngomong gini. Kalau memang sudah lahir dari suci, sudah suci lahirnya, kenapa pula dia mau mengatakan Allah juru selamatku? Nggak perlu lagi dikatakan. Karena dia Bunda Maria sebelumnya sudah diselamatkan. Sebelum Yesus disalibkan, kita ini kan karena Yesus disalibkan makanya kita selamat kan? Betul nggak Evologia? Justru dia punya dosa asal, Pak. Dosa asalnya ada. Aku yang jawab ya. Silakan Romo, silakan. Evlogia, Bapak Evlogia, semoga Bapak dapat berkat Tuhan ya. Dalam Injil Lukas 1 saat malaikat datang, malaikat itu kan memberikan salam kepada Maria. Salam diberkatilah kamu. Aku tahu ya. itu. Perlu lagi mengatakan. Enggak. Evlogia, kamu nggak ngerti. Sekarang saya kasih tahu kamu nggak ngerti kata aslinya. Jadi dari tadi tuh orang tuh kasih tahu kata aslinya. Kamu nggak paham. Karena terjemahannya itu keliru. Tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dari kata itu. Kalau keliru kenapa dipakai? Tanya, kalau keliru kenapa dipakai? Nggak dibuang aja itu Alkitab. Kenapa masih kau pakai? Oh, kalau terjemahan Katolik benar. Tapi yang terjemahan Protestan salah. Aduh. Kau kira aku nggak punya yang Deuterokanonika? Kau kira aku nggak punya? Aku bukan juga ada. Deuterokanonika. Bukan Deuterokanonika, ini kitab Injil Lukas. Injil Lukas. Iya, yang Injil Lukas yang ada tengahnya itu aku juga ada tuh. Injil Lukas ini menerjemahkan Kekaritomene dan itu yang dijelaskan oleh Om Elang. Paman Elang itu mau kasih tahu Kekaritomene itu yang versi artinya. Katolik juga aku ada juga. Katolik juga ada. Oke, sekarang Evlogia kamu terjemahkan Kekaritomene. Coba. Kamu boleh Kamu pakai Google boleh. Coba terjemahkan Kekaritomene artinya apa coba? Buang aja Alkitab besok ya. Oh, nggak perlu saya buang karena kalau kami ada catatannya, ini perlu penerjemahan yang lebih baik.
dikatakan Allah juru selamat tuh masih lagi kau. Loh, Iya. Allah juru selamatku kan pengakuan Maria bahwa Yesus itu juru selamat. Terus apa salahnya? Apa Iya, dosanya yang menjadi Maria? perdebatan tadi itu, apakah Maria berdosa Kalau atau tidak? orang suci dari lahir nggak perlu juru selamat lagi, Pak. Itu kan penegasan bahwa kesuciannya dia didapat dari keselamatan oleh juru selamat itu. Iya, Maria ini kan manusia biasa kan. Ya, Manusia lalu- biasa yang mempunyai dosa Oke, sekarang asal. gini. Sekarang gini, Punya Lucky dosa sama akal, Pak. Evlogia. Benar. Lucky sama Punya dosa Evlogia. akal nggak dia? Lucky sama Evlogia, kalian Dia cari punya dosa dalam akal nggak sekarang? Injil. Tanya. Kalian cari dalam Injil, jangan kalian menghayalkan sesuatu yang tidak dilakukan Maria, tapi kalian cari dalam Injil saat Maria berdosa kapan? Aduh. Gak usah aduh-aduh. Kamu cari dalam Injil, kasih tahu saya ayat mana Maria berdosa. Kamu kasih tahu dalam Semua Injil. orang telah berbuat dosa, Om. Kamu kasih tahu dalam Injil, Evlogia. Kamu tuh pendosa besar kalau kamu bilang Maria berdosa loh. Kita tidak bilang Maria berdosa. Yang pastinya Makanya buktikan, cari ayatnya Ya. dalam Injil. Kasih tahu saya. Tadi kan aku tanya. Maria punya Lucky, dosa kasih tahu akal, saya Om. ayatnya mana. Tunjukkan ayatnya. Bang Pastor, jangan ngegas. Aku kan tanya Nggak, tadi. Kamu sekarang tunjukkan ayatnya sama saya. Aku kan tanya tadi. Maria ini manusia biasa tidak? Itu aja. Loh, iya, manusia Manusia biasa lalu kemudian Iya. kamu berkata Maria itu manusia biasa sama seperti kita. Tidak, Dia tidak sama diberkati seperti untuk kamu lah. melahirkan Yesus. tidak sama Itu seperti benar. kamu. Yang jelas tidak sama seperti kamu. Kenapa tidak sama? Karena kepada kamu tidak ada malaikat datang dan mengatakan kamu penuh berkat, kamu penuh rahmat. Lucky, saya tidak mau. Saya tuh tadi agak keras karena kalian kan berdua ngoceh terus. Nah, aku nggak coba ngoceh. Ini kan kita berdiskusi persamaan persepsi tentang bagaimana nalar pikir kita. Nah, Iya, cuma tapi tadi kan kamu tadi sama Apologia itu sama-sama ngomong. Jadinya saya harus kemudian keraskan suaranya. iya, Bang Alfugia lah. Kalau aku enggak. Sekarang maksud saya gini, Maria manusia biasa. Tapi kita harus kalau kemudian mencari tentang seorang dalam kitab suci, kita harus cari persisnya Baca. dalam kitab suci kayak gimana. Memang Baca dia ya. manusia Baca biasa. dulu, Pak. Baca Kalau dulu, misalnya Roma Paulus itu- Roma 3 ayat 23. Baca. Coba tolong di mute dulu itu. Coba tolong di mute dulu tuh si Apologia. Ya. Kalau kita kemudian lihat Paulus misalnya, Paulus kan pernah berdosa dia. Ketika namanya masih Saulus, itu ada dalam Injil, ada dalam kisah para rasul maksud saya. Nah sekarang kalau kemudian Maria berdosa, kita harus cari juga dalam Injil kapan saatnya Maria berdosa. Baru kemudian kita bisa mengambil kesimpulan Maria berdosa. Kalau nggak begitu, bagaimana kemudian kita bisa tahu Maria berdosa? Begitu. Lucky dan Evlogia, ayat silakan. 23. Baca. Roma 3 ayat 23. Baca. Baca Roma 3 ayat 23. Ya. Roma 3 ayat 23. Baca. Baca. Baca keras-keras. Karena semua Baca orang keras. Ya udah ini keras ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa tuh? Kurang jelas itu. Apa maksudnya? Evlogia kamu mau ngomong apa? Itu kurang jelas itu mati. Semua orang itu maksudnya kita orang biasa ini, bukan Bunda Maria yang Maria itu suci Maria itu orang biasa. jangan lupa bagi Turunan juga langit. dulu. Dia itu memang sudah dipilih Tuhan. Bunda Maria itu. Sama Leto sebentar saya kasih tahu. Evlogia, Maria bukan orang biasa. Maria itu dilahirkan. Sebentar, Evlogia. Stop Evlogia ya. Maria itu punya bapak, Maria punya ibu itu enggak? diberitahu oleh penginjil Lukas kepada kita adalah seseorang yang padanya malaikat Tuhan datang dan memberi salam dengan salam yang khusus Iya, ya. aku mengatakan Maria itu bukan suci sejak lahir. Kekaritomene itu gelar yang hanya ada satu kali dalam seluruh Alkitab dari kitab Kejadian. Iya, siapa yang sampai memberikan Wahyu. gelar itu, Bang? Siapa yang memberikan gelar itu? Malaikat Gabriel. Mana ada itu? Mau kenal Yesus tapi tidak mau kenal ibunya. Coba kasih tahu Tidak mau menghormati Lucky ibunya. ini, kasih tahu si Lucky ini. Aco. Siapa yang mengatakan kekaritomene itu elang? Mau sembah Tuhan Yesus Malaikat tapi yang memberitahu. tidak mau menghormati ibunya. Bentar, baca Kasintul baca lagi.
Kita buka ya. Kan ada berbagai penampakan soal kehadiran malaikat. Oke, bentar. Yang ngomong itu, yang dikarunia itu siapa yang ngomong di situ? Yang ngomong, engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Siapa yang ngomong itu? Ya. Malaikat lah. Oke, malaikat itu disuruh siapa? Malaikat itu disuruh siapa? Baca dulu Kak Sintiul. Lukas 1 ayat. Malaikat itu disuruh siapa? Sebentar, kita buka dulu di sini ya, pada bulan yang Bukan ke-6. begitu, Pak. Sebentar dulu. Oke, Kak Sintiul baca dulu. Baca dulu Lukas 1 ayat 26. Lukas 1 yang ke-26. Ya. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Oke, terus 27 28. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Oke, Maria stop. terkejut. Nah, Elang, sebentar aku kasih tahu nih. Kata-kata yang digunakan malaikat kepada Maria itu bukan kata-kata yang biasa. Salam itu dalam bahasa Yunaninya khaire, dan itu hanya digunakan untuk orang-orang besar. Lalu yang dikaruniai itu yang tadi saya bilang terjemahannya kurang lengkap. Karena yang dikaruniai itu diambil dari kata he charitomene. Kalau terjemahan Katolik menerjemahkannya sebagai penuh rahmat. He charitomene itu ketika diterjemahkan yang dikaruniai itu cuman berarti he charito sen, bukannya he charitomene. Kalau charito sen itu juga berarti yang dikaruniai, tapi ini he charitomene artinya sejak semula sampai tanpa akhir Maria itu sudah dikaruniai. Itu kalau mau menerjemahkan dengan baik kata he charitomene. Artinya sejak semula kapan? Sejak Maria dijadikan sebagai manusia oleh Allah. Itu maknanya kata he charitomene. Makanya itu nggak bisa kemudian kita baca dalam bahasa Indonesia, nggak akan ketahuan. Karena itu ada ditulis secara khusus dalam bahasa Yunani. Itu cuma satu kata dalam seluruh Alkitab yang ditujukan pada seorang pribadi manusia, yaitu kepada Maria. Kata he charitomene tidak digunakan lagi dalam tata bahasa apapun di seluruh Alkitab, dalam Septuaginta. Hanya di Injil Lukas tadi, di he charitomene. Aku tanya dulu, Pak. Aku tanya dulu ya. Maria itu punya bapak, punya ibu nggak? Lahirnya bagaimana lahirnya? Maria itu lahirnya bagaimana? Punya bapak, punya ibu nggak? Itu perkawinan nggak? Ya, perkawinan, tapi maksudnya malaikat itu ngomong begitu apa? Maksudnya malaikat itu ngomong itu apa? Bahwa sejak semula engkau dijadikan, kalau engkau Maria itu dikaruniai. Kalau Maria, kamu bilang, oke, kamu bilang yang suci nggak bisa bercampur dengan yang dosa. Oke, kalau begitu bapak ibunya Maria juga suci, salah gitu. Berkat Allah Maria itu juga suci, salah gitu. Epologia. Ke charitomene ini. Sebentar lang, jangan dulu. Sekarang saya mau tanya, Evlogia, kamu tahu Yeremia nggak? Nabi Yeremia. Bukan, sekarang aku tanya dulu. Jangan dulu. Orang tuanya Maria suci sebentar, lahir gitu. ya. Supaya kamu jelas. Yeremia kamu tahu nggak? Pakai nalar dong kalau ngomong tuh. Oh ya, aku pakai nalar dan nalar aku jelas lebih jernih dari kamu, Evlogia. Evlogia, kamu sekarang coba cek Yeremia. Kapan dia kemudian menjadi nabi? Sintiul, coba cari ayat kitab Yeremia. Nah, fokus aja di Maria lah. Maria ini kan orang biasa. Nanti dulu Luki, kamu supaya Yeremia berapa, Romo? Yeremia 1 ayat 1 coba. Yeremia 1 yang ke-1. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Ya, lanjut. Dalam zaman Yosua bin Amon Raja Yehuda dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakin bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Ayat 5.
Ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, lihat itu, Yeremia menjadi nabi sejak dalam rahim ibunya sudah dikuduskan Yeremia itu. Nah, tapi terhadap Yeremia, bahkan terhadap Nabi Yeremia yang sudah dikuduskan Allah sejak kelahirannya, kepada dia tidak diberikan gelar He Haritomene. Coba lihat itu, Yeremia. Sementara kepada Maria, malaikat loh yang mengomong langsung kepada Maria, Kaire He Haritomene. Dari kata Kaire aja udah bukan suatu kata yang biasa diberikan kepada orang pada umumnya, tapi hanya kepada orang-orang khusus. Dan ada kata He Haritomene yang artinya sejak awal mula engkau terberkati, engkau dikaruniai. Begitu Evlogia, Luki. Itu bedanya Maria dengan manusia seperti kita. Karena ada kata He Haritomene yang tidak diberikan kepada siapapun, bahkan terhadap Yeremia. Iya, jangan penetrasi yang ini. Kalau macam dari sisi pandangan dari sisi Katolik, memang tidak temu barang ini. Maksud tadi Abang Ekologia ini, Maria ini kan manusia biasa dan dilahirkan juga berdasarkan hubungan intim kan. Nah, itu yang dijelaskan. Iya, saya tadi menjelaskan kamu nggak paham ya? Saya apa Roma bisa saya jelaskan sama Luki. Luki, ya Salve. Luki tadi Yeremia 1 ayat 5 sebelum Yeremia dikandung, dia telah menguduskan tadi katanya kan. Yeremia aja sudah nanti dijadikan nabi. Ya. Dalam apa tadi coba diulangi Kak Sintiul, Yeremia 1 ayat 5 tadi. Biar kita dengar sama-sama ya. Simak bagus-bagus. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Oke, sebelum dia dibentuk dalam rahimnya, aku sudah mengenal engkau. Engkau itu siapa? Yeremia. Sebelum engkau dibentuk dalam rahimmu, rahim ibumu, aku mengutus kamu menjadi nabi. Nah, bagaimana dengan Maria? Maria ini yang mengandung Yesus. Berarti kan sebelum Maria itu lahir di dunia, pasti kan sudah dipilih Allah. Ini yang akan melahirkan sang juru selamat tadi yang adalah Allah tadi. Yeremia bisa dibentuk. Yeremia dalam kandungan ibunya sudah dikuduskan. Bagaimana dengan Maria yang mengandung Allah tadi, yang melahirkan Tuhan tadi? Nah, bahkan nubuatan tentang Maria itu ada dalam Yesaya 7 ayat 14. Silakan Kak Sintiul. Ini nubuatan tentang Maria ya. 7 ayat 14 ya. Sebentar Evlogia. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oke, baik. Immanuel itu siapa itu? Siapa Luki? Evlogia? Immanuel siapa? Yesus. Oke. Perawan muda itu siapa? Maria. Maria sudah dinubuatkan kan? Sudah dipilih belum? Apa? Tadi sudah dipilih? Iya, sudah dipilih nggak itu? Sudah dinubuatkan Allah nggak dia? Perawan muda tadi. Itu masih perjanjian lama. Sudah dipilih kan? Sudah ditentukan Allah kan? Perawan muda itu yang bernama Maria. Perawan muda nanti akan melahirkan Immanuel tadi. Berarti dia harus kudus dong, nggak mungkin berdosa. Aku tanya kepada Bapak. Ya, Abraham tuh ya sebelum Yesus lahir, Pak. Dikatakan Bapak beriman kepada siapa? Sama nggak ada kalau Yesus tidak datang.
Kalau Yesus nggak datang itu bisa selamat nggak? Apanya? Maksudnya gimana? Abraham hubungannya dengan apa? Maria. Hubungan Abraham dengan yang mana yang beriman begitu? Abraham itu dikatakan bapak kaum beriman, betul? Iya, nggak? betul. Betul. Iya, betul. Betul kan? Nah, dia diselamatkan atau enggak? Tanya, diselamatkan enggak? Selamat, diselamatkan. Selamat. Betul. Diselamatkan. Nah, bahkan Yesus sendiri mengumpamakan bahwa Lazarus di pangkuan Abraham, bukan? Iya, hubungannya apa? Hubungannya apa dengan Maria? Hubungannya apa coba? Jadi tanpa Yesus datang ke dalam dunia, tidak ada seorang pun yang selamat, termasuk Maria pun tidak selamat. Ya, benar. Salah dong. Bacalah Yohanes 14 ini. Salah dong. Siapa ini? Salah dong, Bro Luki sama Bro Evlogia dong. Coba bagaimana kalian berdua ya menerjemahkan kata kekaritomene? Coba. Cobalah Bisa baca Yohanes 16. Coba jawab kekaritomene. Kamu Iya, berdua dari harus tadi berjawab. saya suruh mereka terjemahkan. Makanya Pray. begini, Mbak. Baca Makanya Yohanes 14 ayat 6. keselamatan Ini itu, siapa tadi? keselamatan itu. Lu nggak nyambung. Coba kekaritomene Lukas 1:28. Ya kan salah. Ayatnya jelas itu. Ayo jawab kekaritomene artinya apa? Coba jelasin dong Bro Luki sama Bro Evlogia berdua. Kita tunggu, nggak usah kemana-mana. Jelasin dulu kekaritomene. Silakan. Sabar, kayak begini, kalau mau diskusi itu satu pada satu topiknya, jangan lari-lari ya. Kebiasaan kalian para bidat itu lari-lari ketika diskusi dengan orang Katolik. Iya. Makanya kita fokus terhadap Bunda Maria. Kenapa lagi? Kekaritomene, makanya suruh jelasin. Aduh, makanya suruh Kan kalian sampai lari ke Abraham. Bagaimana sih? makanya udah suruh mereka jelasin kekaritomene. Abraham bukan kekaritomene. Evlogia gugur. Karena Abraham bukan kekaritomene kan? Ayo jawab. Abraham kekaritomene nggak Evlogia? Gugur di mana? Gugur. Enak aja Ayo, gugur. Gugur dari mana? Kalau tadi pakai pendekatan contoh yang tadi itu Samuel atau siapa itu? Luki, Samuel kekaritomene nggak? Yeremia. Nah, Yeremia. Maria itu Yeremia aja tidak kayak berdosa. karitomene meskipun Ada dia persamaan dari persamaan Rahel. persepsi tentang Ya, Maria ini lahir dengan apa ya? yang ini. Yeremia itu Oke. kan? Yeremia kekaritomene bukan? Evlogia dan Luki. Ayo, Luki. Maria kekaritomene kan? Abraham kekaritomene nggak? Jawab. Ya yang kita tanya itu Maria ini kan orang biasa manusia. Iya, Maria ini karena kenapa? Karena kekaritomene. Makanya kalian jawab kekaritomene itu apa? Kamu jawab lah, kamu kan tahu. Coba kamu jawab. Oh, sudah dijawabkan, diberkati oleh Allah Tadi supaya udah tidak saya jawab itu mereka nggak paham. Mereka bilang Makanya, Maria manusia nah, biasa. kalau Saya bilang, Ah, saya dari tadi udah bilang kan, Maria bukan manusia biasa. Artinya oke. dari tadi saya Kita udah bilang clear di situ ya. Khaire, ada kata Khaire yang khusus untuk orang-orang besar, Cintul. pejabat-pejabat. Cintul, dan coba ada kamu baca dulu. karitomene. Yohanes ayat 14, ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Coba kamu baca dulu. Yohanes 14 ayat 16 langsung kekaritomene. Kekaritomene. Sekarang pertanyaan gua adalah apakah Abraham kekaritomene? Kamu jawab, gak usah lari. Lukas 1:28, Maria dikatakan aku nggak lari. kekaritomene. Kamu jawab, apakah Abraham kekaritomene apa bukan? Bukan kan? Oke, Begini Kak, Kray, mereka nggak paham itu kayak karitomene. Mereka nggak paham, dijelasin pun nggak paham. Gak peduli. Karena kenapa? Nggak peduli. Kita fokus pada ayat Alkitab kok nggak peduli. Oh, ini saya lagi ngomongin ayat Alkitab. Lukas 1:28. Ini, Kamu ya, baca jawab. ini. sebentar. Luki, Evlogia, kenapa Kray bilang tidak peduli? Karena kalian nggak paham arti kata karitomene. Gitu. Kalau kita bilang kalian sok paham juga kan sama halnya. Maksudnya paham. Mau saya Sok jawab. paham Mau saya jawab. Baca lagi. Mau saya Oke, jawab. begini aja. Oke, Evlogia. Abraham ada dosanya nggak? Bentar, Kray. Luki, bentar. Nanti mau jawab kita masing-masing. Janganlah kalian pakai logika yang lain. Pelan-pelan, kok kayak pasar ini? Weh, kok kayak pasar ini? Pelan-pelan. Bentar, Pio, bentar dulu. Evlogia, kau bilang tadi kau mau masuk ke Abraham. Saya kejar kamu di Abraham. Di Abraham ada dosanya nggak? Saya akan buktikan dosa Abraham. Kan? Abraham berdosa atau tidak? Abraham punya dosa asal, punya dosa. Bahkan Bukan dia cuma punya dosa asal, dosa Perbuatannya juga ada. Dosa perbuatannya juga ada. juga, bahkan Oke, bahkan buktikan. Abraham itu berdosa. Buktikan Maria punya dosa perbuatan dan dosa asalnya. Di mana dia? Aduh. Baca. Roma 5 ayat 12 baca. Nggak ada tentang Maria di situ. Baca. Ada nggak disebutkan Maria? Maria di situ. Sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu maut.
Ya, Demikian mau telah menjalar itu sebabnya Evlogia kepada dan Luki. semua orang. Ya, stop dulu. Menjalar kepada semua orang. Ya, itu sebabnya Ya. Evlogia dan Luki kamu dibilang Nah, sama Krai, kamu karena tidak semua paham. orang telah Tidak. berbuat dosa. Yang tadi menjadi Tidak substansinya paham. itu, Kata Bang. Hari Kita kan Tomene. nanya, Maria ini orang biasa tidak, manusia tidak. Kan jawab manusia. Kan gitu. Iya. Maria itu Tapi manusia apa bukan? ke karitomene. Maria itu Coba manusia apa bukan? manusia yang diberikan ke Lahir- karitomene. lahir- Apakah lahirnya Abraham normal diberikan ke nggak? karitomene? Ayo jawab di situ kalian berdua. Kalau kalian begitu kita jawab suruh kan. kalian baca ini ya, Yohanes 14 ayat 16 supaya bisa. Yohanes lagi. 16, Kayak apakah Hari gini? Tomene. Aduh. Siapa yang diberikan ke karitomene? Ayo jawab di situ. Masa Kayak Hari Luki? Tomene. Luki kalau nggak bisa jawab, berarti Luki gagal Alkitab. Ayo Elang, gas. Krai, semua tutup mic, kita dengerin Luki jelaskan kayak Hari Tomene. Kayak hari itu mana baca dulu Yohanes 14 ayat 6 biar komplit. Buta huruf Sama halnya. Janganlah ada kata-kata yang begitulah, Kata Suku. Anda itu yang tidak sopan. Sudah nggak apa-apa, kita ikuti cara kamu. Oke, Luki, bacakan kasih tul Yohanes 4 ayat 16. Kita ikuti, nggak apa-apa. 14 ayat 6 supaya kita bisa clear. Oke. Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 6. Silakan Yes. baca aja, nggak apa-apa. Kita ngalah aja dulu. Yohanes berapa, Om? 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oke, clearnya di situ. Jadi Maria ini manusia biasa. Ya, dan tidak menyelamatkan orang. Clearnya di situ. Ayat ini jelas. Hubungannya dengan Maria apa? Kita hubungannya apa tadi? Pak, Hubungannya apa? karitomene apa? Aku tanya ke karitomene. Salam hai engkau yang terberkati. Terberkati itu apa? Kau jelaskan itu. Iya, makanya itu. Pikir kau Hubungannya bisa gini. menjelaskan itu? Maria Apa ini hubungannya? adalah Maria aja menyatakan, orang biasa. Maria aja menyatakan nantinya ya. Dengar ini dulu. Siapa ini? Allah juru Krai, sama itu. kita dengar dulu, Krai. Biarkan nanti kita gantian. Oke, silakan, Luki, Ayat ini, jelaskan. maksud saya di sini. Ayat ini membuktikan bahwa Maria ini orang biasa dan orang berdosa juga. Kalau Maria tidak, Dari mana berdosanya? Kamu bilang Maria berdosa tuh ayatnya mana? Kamu jawab ke karitomene. Justru kalau kamu Maria berdosa. Luki, kalau Maria berdosa, di mana ayatnya berdosa dia? Kasih jelas dulu ayatnya. Kalau Abraham, kita sebutkan dosanya ada. Ya, dia berbohong. Dia menikahi gundiknya karena ketidaksabarannya menanti janji dari Allah kan, seorang anak. Nah, sekarang buktikan dosa perbuatannya dan dosa asalnya di mana? emang di dalam ajaran Alkitab, dalam Alkitab tidak terterai. Masa kalau mati sendainya udah. dalam ayat Alkitab Udah. kalau terterai, Ya, kalau kalau nggak tertera berarti kamu nggak bisa mencap begitu aja. Kamu nggak pakai data artinya. nah